Jadi selama ini mereka sholat di musola yang di bawahnya itu ada mayat keluarga mereka sendiri. Oke, mari kita bahas tentang nasib tragis Surono. Surono dan Busani adalah sepasang suami istri. Mereka adalah warga Jember. Pasangan ini punya anak namanya Fatim sama Bahar. Fatim ini kerja jadi TKW di Malaysia. Kalau Bahar dia sudah menikah, tapi Bahar ini kayak masih suka minta uang sama orang tuanya gitu. Nah, suatu hari di tahun 2019, Surono ini panen kopi. Kabarnya dari panen itu, Surono menghasilkan 100 juta rupiah. Berawal dari sinilah Bahar ini kesal karena dia nggak dibagi hasil panennya itu sama bapaknya. Waktu Bahar cerita sama ibunya yaitu Busani ini cerita juga kalau dia juga merasa dia nggak ikut menikmati hasil panen itu gitu. Busani curiga suaminya itu ada perempuan lain dan penghasilannya lari ke sana. Mendengar itu, Bahar tiba-tiba ngajakin ibunya buat membunuh bapaknya, Surono. Gilanya, ibunya ini setuju-setuju aja dengan usulan jahat anaknya itu. Sampai akhirnya di bulan Maret 2019, suatu malam pas Surono lagi tidur, Bahar sama Busani benar-benar melakukan aksi keji itu. Mereka membunuh Surono menggunakan linggis. Setelah Surono meninggal, mereka mengubur jasad Surono di rumah bagian belakang mereka di area dapur. Lalu Bahar mengecor bagian atasnya dan setelah itu dipasang keramik. Tempat itu kemudian mereka jadikan tempat sholat atau musola keluarga gitu. Busani dan Bahar lalu menelpon Fatim dan mengatakan kalau bapaknya pergi dari rumah menikah lagi sama perempuan lain. Ketika ada tetangga yang nanya keberadaan Surono, mereka juga bilang kalau Surono udah pergi keluar pulau. Gak lama dari itu, Busani menikah siri sama tetangganya yang bernama Jumarin dan mereka menikmati harta peninggalan Surono. Yang ternyata Busani ini emang udah lama selingkuh sama Jumarin. Yang padahal Jumarin ini juga punya istri, tapi istrinya kerja jadi TKW. Nah, pas istrinya pulang ke Indonesia, Jumarin balik ke istrinya dan dia ninggalin Busani gitu aja. Busani nggak terima ditinggalin gitu aja, dia cerita sama Bahar dan Bahar yang nggak terima ibunya dibikin sakit hati, dia berniat ngefitnah Jumarin. Bahar datang ke rumah kepala dusun yang namanya Pak Edi. Bahar bilang kalau Jumarin udah ngebunuh bapaknya demi bisa nikahin ibunya. Dan Bahar mengatakan mayat bapaknya dikubur di musola rumahnya. Mendengar laporan itu, Pak Edi segera lapor polisi dan polisi segera bergerak membongkar musola rumah Busani. Ternyata benar polisi menemukan mayat Surono di bawah musola itu. Dan apakah polisi langsung percaya bahwa pelakunya adalah Jumarin? Tidak semudah itu. Polisi menginterogasi beberapa pihak dan kalau memang Jumarin pelakunya, yang dipertanyakan adalah kenapa dikuburnya di rumah Busani. Berarti harusnya Busani tahu dong suaminya dibunuh. Setelah dicecar oleh polisi, Busani malah bilang bukan dia pelakunya, tapi Bahar, anaknya. Yang akhirnya Busani sama Bahar ini berujung saling tunjuk dan terungkaplah semuanya. Bahwa Jumarin emang gak tahu apa-apa soal kematian Surono, karena pelakunya emang ya dua orang itu, Busani sama Bahar, istri dan anak Surono sendiri. Akhirnya Busani divonis hukuman penjara selama 10 tahun dan Bahar 20 tahun penjara.